Kita berdiskusi. Baik, hidup gemilang, life masterpiece, ya. Membuat hidup kita sebagai mahakarya. Tolong habis ini video yang biasa kita putar di akhir GBC. Building leadership display, membangun leadership display. Oh, ada Abel itu ya. Insyaallah. Ingat Abel, ingat Maladewa yang indah dan cantik. Itu janji Abel 5 tahun yang lalu maksudnya, untuk menghantar kita ke Maladewa, ya. Life masterpiece. Beliau juga sudah bikin tentang Pinnacle kemarin dari John Maxwell. Oke, baik, kita mulai. Hidup gemilang, life masterpiece, building leadership display, and life milestone. Jadi mirip dengan yang disampaikan oleh Jalaluddin Rumi. Jadi bahwa kita harus membuat leadership display, ya, leadership display seperti Pak Buku. Leadership display-nya itu banyak sekali yang sudah dibangun. Bukunya, ya, wajah usada, narasinya, yang membuat orang bisa melihat, ya, merasakan kehadirannya, sosoknya, ya, dan panggilannya adalah urutan berikutnya di level mana ia memainkan fungsi kepemimpinannya. Nah, itu leadership display dan life milestone, ya, dan membangun milestone kehidupan, milestone, batu loncatan. Sekarang Mas Pugo di usia 40 apa? Batu lompatan. 45 apa? Nah, ini kalau nanti saya sering sebut 1, 2, 3 nama, itu Anda langsung reverse to pencapaian-pencapaiannya. Dan kira-kira Anda seperti apa? Konkret seperti apa di usia 40? Ya. Pak Asmuni 40, akuisisi sudah sekian aset. Baru berapa bulan yang lalu di sini, karena penjualnya di Blitar. Dia bilang waktu itu saya wanti-wanti SAM-nya diperiksa, notarisnya diperiksa. Nah, itu kan juga belum tentu dia senang kan kalau apa urusannya CF. Ya, ngomong-ngomongin SAM. Ya, jadi dia laporan SAM-nya udah keluar. Dan hari ini lapor lagi, akuisisi kebun baru. Namanya Ani Garden. Ya, baru saja. Ya, karena itu Ani itu istri kesayangannya. Dia lagi nyari anak di sini. Tapi langkai dulu mayat Ani. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 8. Ya, ada 8. Yang pertama, gagasan gemilang. Boleh Anda tulis dengan cita-cita gemilang. Apa cita-cita gemilang? Harapan kita. Ya, silakan nulis di HP boleh, ya. Tapi jangan pura-pura nulis tapi nonton YouTube. Ya. Ya, jadi gagasan gemilang. Cita-cita. Seperti saya punya dream tadi. Saya tulis book dream saya. Ya, ada, kalau di spanduk ada 12, ya. Kalau di book dream itu ada 24 seperti yang saya tulis itu. Jadi itu menurut saya harus ditulis. Seburuk apapun kondisimu hari ini, sejelek apapun situasimu hari ini, sekaya apapun model hidupmu hari ini, tulis harapan itu. Ya. Dan ini tantangan untuk kita 5-10 tahun yang akan datang. Kita jadi apa nanti 2045? Ya, oke ya, gagasan gemilang apa yang dimaksudkan? Cita-cita gemilang, harapan. Ada cita-cita, ada harapan. Tolong ditulis di situ apa yang Anda inginkan, impian, ya. Jadi di situ ada 3 kata mungkin, impian, dream. Sudah sering saya sampaikan the power of dream. Harapan, sudah sering saya sampaikan riset tentang harapan. Masa depan, sudah sering saya sampaikan riset tentang masa depan. Orang yang mengingat masa depan, ya, umurnya lebih panjang dan seterusnya. Sudah sering saya sampaikan. Kalau belum punya, WA Mas Buku. Ya, minta foto slide-nya dong, ya, gitu. Jadi gagasan gemilang, harapan,
ada risetnya, impian ada risetnya, masa depan ada risetnya, ya, apa lagi? Cita-cita, ya, cita-cita. Orang harus punya cita-cita. Banyak juga quote-quote-nya dan ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Ya. Baik, yang kedua, kinerja gemilang. Kinerja berarti performan. Performan berarti Anda punya tradisi kerja berapa hari per hari, berapa jam per hari. Elon Musk 20 jam. Ya. Anda punya titik jelajah berapa per hari. Ya, bikin narasi berapa per hari. Kinerja. Kinerja itu kirisat kalau di OKR. Kinerja itu kirisat kalau di OKR. Artinya prasyarat kita mencapai sesuatu. Jadi kalau saya ingin dapat investor, nah, ini semoga Haji Rendra besok juga bisa hadir untuk ikut kasih sharing pengalaman. Misalnya dia tiap hari WA saya misalnya, ketemu investor ini, ketemu investor ini, ketemu pangeran di sini, ketemu bupati, ketemu, semua yang tidak gemerlapan di permukaan, tapi menyibukkan dia tiap hari. Itu namanya kirisat yang harus kita lakukan sebelum kita dapat investor. Ya, ketemu orang kaya dulu, nah gitu. Ya, jadi kinerja itu adalah kirisat. Seperti Pak Buguh misalnya, ya, mohon izin, ketemu kepala desa, ketemu mantan tim sukses siapa. Nah, belum tentu dapat suara. Iya, tapi kalau kamu nggak lakukan itu, kamu pasti nggak dapat suara. Nah, itu namanya kinerja. Gitu. Ya, jadi saya pernah di grup itu, ya untungnya nggak live group Mas Herman. Ya, saya juga bergerak senyap. Ya kan, langsung saya kasih orang percaya. Ya, jadi saya ya sudah pokoknya begitu. Gitu. Itu saya sedang menjalankan fungsi sebagai devil advocate. Ya, sebagai advokat setannya. Nah, ya, nanti kita bahas teorinya. Jadi kirisat prasyarat mencapai sesuatu itu kinerja. Nah, jadi kita cek sekarang, ya, sebelum kita memasuki nanti teori samurai leadership dan sebagainya. Nah, kinerja gemilang. Seorang samurai itu, nah, dia berlatih sekian jam tiap hari. Dia mencari guru baru setiap sekian waktu. Nah, jadi itu kinerja yang nggak bisa dielakkan. Anda nggak nempuh itu, Anda nggak sukses. Kok Anda sekarang kesulitan, berarti Anda tidak menempuh jalan kinerja gemilang. Ya. Jadi kalau misalnya saya pernah ketemu Aldo, ya, di Jakarta, dia pebisnis. Kenapa dia tidak seperti pebisnis yang lain di bidang properti, yang kalau ketemu saya hampir pasti keluarnya perizinan. Itu berat sekali perizinan, saya paham. Dan saya juga belum tentu bisa. Jadi jangan bilang, jangan suruh, ya aku suami aja bisnis, jangan gitu, ya. Membuat saya makin banyak masalah. Ya. Jadi, tapi dia bisa, kenapa? Karyawannya adalah TNI dan Polri. Gitu. Yang ngurus perizinan adalah dia minta kepada markas terdekat, memang ada orang yang ditugaskan untuk bekerja luar dinas, di luar kantor, bekerja resmi. Gitu. Nanti juga, maaf Pak Buku juga, saya juga bisa punya supir seorang polisi. Gitu. Saya punya pengawal seorang TNI, bisa ada mekanismenya, gitu. Jadi sumber daya itu yang harus kita gali supaya kita bisa menjadi peraih, ya, level tertinggi kehidupan kita tadi, ya. Jadi bahwa ada banyak cara, ya. Dan karena itu kita harus share, itu terbatas, ya, bahwa ada banyak cara yang bisa kita tempuh untuk bisa sampai di level memenuhi syarat kinerja gemilang. Yang ketiga, karya gemilang. Kita harus berkarya, menulis buku, membuat proyek, ya, partisipasi di satu kegiatan. Nah, hal-hal kecil barangkali kemarin seperti yang diinisiasi teman-teman NGJ Jakarta, ngobras di rumah perubahan bersama Pak Renat Kasari. Itu karya gemilang. Dia menjadi gemilang kalau kita lakukan terus-menerus. Mau sebulan sekali, mau
atau 3 bulan sekali, sejenis itu yang menjadi pusat perhatian. Nah kan, Anda bisa bayangkan, oh bisa tuh di rumah perubahan, bisa dihadiri Renat Kasali, bisa, gitu kan, bisa menghadirkan lebih dari 100 orang, bisa, tapi perjuangannya, Masya Allah, ya, kita tidak tahu kalau Mas Firdaus Gunawan pontang-panting Jakarta Malang, gitu kan, ya, dinamikanya dasar dan seterusnya. Nah, jadi dan seterusnya. Jadi kita harus punya karya. Ya, seperti kemarin sudah saya share di grup, kita untuk menjawab lagi satu kegelisahan Mas Iwan, kita sedang membuat namanya, coba deh, yang ada foto Mas Iwan, Pak Buku dan Pak Asmuni, satu program tambahan, ya, free, ya, dengan namanya untuk. Tapi pengalaman saya memberi free ini semuanya sebenarnya tidak enak. Ya, saya pernah buat 2 GBC yang free, tapi juga orangnya nggak ada yang aktif. Saya pernah memfasilitasi banyak orang minta free, ya, itu, tapi juga nggak ada orangnya, nggak nongol. Gitu. Jadi sebenarnya bukan tidak rela, lebih tepatnya tidak ikhlas. Ya. Orang sudah dikasih fasilitas, ya Allah. Ya, ini skill up, business growth, ya, upgrade, final journey juga. Jadi saya belum boleh mati hari Senin, karena masih ada kegiatan ini, kegiatan skill up business, upgrade untuk aktivis NGJ Malang Raya. Ini bisa diperluas ke nasional. 100 orang boleh, free. 2 hari saya beri free. Ya. Ini pusat bekam. Musa duluan kalau begitu itu. Ya, nanti oh ya betul, susun harus dimasukin. Karena ini orang, Anda tahu ini 4 orang ini nggak ono sih kuliah ini. Iya. Asmuni, ganteng itu ya setelah kaya. Ya, juga SMA, Mas Iwan, apalagi nih wajahnya ya kabur di jalanan. Haji Rendra, ya, Mas Jaro, tapi mereka orang yang sukses. Jadi orang sukses itu nggak pakai gaya gitu loh. Saya ceritakan pada malam. Tapi diam-diam akuisisi aset. Ada orang nggak tahu bagaimana saya punya 2 hektar lahan di Pari, lahan peternakan. Nggak tahu, saya beli 117 juta pertama kali. Lalu 20 juta, lalu 30 juta sampai 2 hektar. Lalu saya jual 3,5 miliar, jadi kos 3 lantai. Jadi semua proses pasti memaksa, pelan-pelan, sedikit berjuang, nggak ada kabarnya, pokoknya tiba-tiba punya. Gitu. Kalau enggak, okay. Nah jadi bahwa kita harus meniti jalan, tadi kata Rumi, meniti jalan. Tolong, saya mau diperhatikan betul-betul. Kita harus meniti jalan yang pelan, tapi jangan pernah putus asa. Dan jangan perhatikan lingkungan luar berlebihan. Gitu. Jadi apa kata di luar? Nah, kita menganut stoikisme. Nanti saya jelaskan setelah sesi Pak Wakil Bupati. Yang keempat, tradisi gemilang atau kebiasaan gemilang. Ya. Kebiasaan gemilang, budaya gemilang. Silaturahmi, ikut workshop, ya, memelihara terumbu karang. Mas Buku memelihara terumbu karang. Memelihara terumbu karang, ini dipelihara terumbu karang. Pohon-pohon ini saya pelihara sama Mas Sudi. Mana Mas Sudi? Nah, yang suka melepaskan burung-burung di sini. Tapi yang dilepas pergi. Yang dari luar datang. Karena saya menanam bunga, lebah datang, burung-burung datang. Itu namanya memelihara terumbu karang. Seperti tempat ini. Ini memelihara terumbu karang. Seperti hallnya Mas Buku. Seperti layanannya Dr. Fitri di klinik dan lain-lain. Itu memelihara terumbu karang. Supaya ikan datang mendapatkan makanan di tempat kita. Nah, itu namanya tradisi gemilang. Bikin kebiasaan gemilang. Saya merawat anak-anak itu sejak anak-anak orang 18 sampai 22 orang tinggal di rumah saya. Itu sejak saya masih nggak punya apa-apa. Orang tinggal bersama saya, makan bersama saya. Ya,
hari ini ya belum banyak, tapi beberapa puluh orang itu kami beri makan. Anda tahu rumah saya juga banyak sekali penghuninya, tapi kami masih masak untuk sekitar 40 orang tiap hari selain hari Jumat, makan untuk semuanya di situ ya. Jadi punya kebiasaan gemilang, punya budaya gemilang ya. Punya sesuatu yang dirawat tiap hari terus menerus. Kemudian yang kelima, project gemilang. Milikilah mimpi. Ini namanya dulu rumah mitra warga. Dan saya pertegas lagi, ini sedang saya pesankan kampung wirausaha. Nanti akan diresmikan oleh Pak Buku, oleh Pak Rohmat, anggota dewan di sini. Kemudian sedang saya diskusikan nanti apakah perlu kita merangkul Pak Wanedi misalnya. Ya, jadi ya akan ada kampung wirausaha. Konsekuensinya apa? Nah, itu bagian dari perjalanan kita untuk menciptakan terumbu karang. Ya, ini oke ya, project gemilang ya, ini giat yang merubah nasib orang atau kegiatan yang merubah nasib orang. Itu namanya project jangka panjang. Nanti tentu ini juga bisa menjadi bagian dari Pak Dudin datang kemari. Ayo kita ke kampung wirausaha, khawatirnya. Nanti kampus-kampus, nah ini orang yang punya kampus ini bawa mahasiswanya kemari. Ya, dalam banyak hal. Ini ada gerakan Maftuh dan kawan-kawan yang punya generasi pemenang juga akan mengisi tempat ini ya, dengan giat-giat yang membawa perubahan, kegiatan yang merubah nasib orang. Yang keenam, kontribusi gemilang. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain? Apa yang kita bisa lakukan untuk orang lain? Ya, seperti ya sedikit banyak mungkin Anda terlibat juga di sini. Kita bikin pesantren, ini ada 5 orang ustadznya hadir. Kita menyantuni 77 keluarga secara periodik. Ya, kita membantu nanti Mas Pugu dan teman-teman yang ingin mengambil manfaat sosial politik bisa memanfaatkan peresmian. Bu Eni sedang menyurati RT, RW, camat, lurah dan PJ wali kota ya untuk menentukan waktu yang tepat untuk peresmian kampung wirausaha Badut. Saya menyediakan uang 50 juta untuk membagi, nanti kita tentukan bersama ketua RT usaha-usaha rumahan ya di sekitar sini yang waktu tahap pertama dulu kita sudah kasih dan berhasil. Nah itu poster boy-nya ya Bapak Ibu semua, bukan saya ya. Jadi project kontribusi gemilang, apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Kemudian yang ketujuh, generasi gemilang. Kita harus punya rencana untuk memastikan anak-anak kita ya itu tidak menempuh jalan biasa. Persis seperti Rumi tadi. Tolong Rumi taruh paling atas ya, bahwa kamu tidak boleh menempuh jalan biasa dan kamu tidak boleh membangun narasi biasa. Kamu harus menempuh jalan unik dan dengan narasi yang unik ya, untuk hidup kita masing-masing. Nah gitu. Bagus, Rumi. Yang ketujuh, generasi gemilang. Pastikan kita punya story tentang anak-anak kita ya. Saya selalu bersemangat ya kalau bicara soal anak, supaya anak-anak kita punya fisik yang bagus, total person, total life ya, punya story untuk anak yang hebat ya, story ya, seperti Azam. Ini ada Paul Taylor ya. Paul Taylor ini mana Paul lalu Paul itu dia ya, anak Bali ya, GSP yang people 3 kali, sudah GBC, sudah GLC, dan diwakafkan oleh maminya ke sini untuk menemani Azam ya. Ayahnya orang Jerman ya, betul ya, Germany ya. Baik, punya story untuk anak yang hebat. Apa story yang Anda buat untuk anak-anak kita? Betul? Apa story yang bisa layak diceritakan dan didengar oleh? Nah ini
Mas Basit, Mbak Nita itu juga luar biasa, ya, mendorong putrinya ya, punya 2 putri, punya story, ya, dan co-creation, story-nya dibuat bersama bapaknya, ya, hemorrhagic-ptosis, ya, intervensi, nah, gitu, ya. Dan terakhir legacy Gemilang, tinggalan Gemilang, ya, sesuatu yang indah, menginspirasi hidup banyak orang. Nah, ini yang harus kita lakukan bersama-sama dalam rangka memastikan bahwa kita punya leadership display yang bagus, ya. Kemudian kita punya life milestone setiap tahapan, ya, untuk memastikan bahwa dalam konteks Sunan Kalijaga hidup kita terus beradaptasi pada situasi sulit, topongeli, asa suluk, terus kita bersinar, ada damar, kita punya mercusuar yang menjadi leadership display, ya, seperti yang barangkali sementara salah satunya sudah bisa dilakukan oleh Mas Puguh, ya, dan Dr. Fitri, dan itu harus selalu kerja bersama pasangan, ya, harus selalu kerja yang indah, ya, suami istri, couple, tidak bisa tidak, karena menurut Rumi sesuatu yang hebat itu hanya bisa lahir dari kebijaksanaan dan cinta, hanya dari panduan ilmu, pelajaran hidup dan cinta kasih.